Tapi prinsip aku itu kan emas itu kata-kata orang tua zaman dulu. Beli emas no, tabungin duit. Beli emas no, tabungin duit gitu ya. Emas memang ada naik ada turun. Naiknya emas paling berapa sih gitu kan? Kita simpen aja emas bertahun-tahun, lalu kita jual. Nah di era zaman sekarang apa-apa naik, ya kan? Jadi orang punya emas itu adalah orang yang duitnya itu emang nggak ada kepakainya. Jadi kalau buat kita orang, buat apa kita beli emas? Mendingan uang kita putar pakai usaha. Gitu. Untungnya lebih gede. Tapi harus rajin. Yang penting kita ada niat muterin uang itu. Kalau emas doang mager, malas gerak. Yang pemain rekaman. Kalau kalian punya beli emas sampai 10 gram, 20 gram, 30 gram disimpan aja di lemari. Jadi apa? Mending kalian buka ruko, buka kuliner, buka pecel lele, uang segitu. Masalahnya orang nggak mau capek. Sewa karyawan muter. Orang tuh malas capeknya. Kalau mau, mendingan deposit ke bank daripada beliin emas. Udah pasti tiap bulan gajian. Kalau nggak langsung berhasil gimana? Nah ini salah. Ya lo main tong aja. Kalau nggak mau resiko. Salah. Kalau Yeah. lo mau untung kakak, lo harus berani. Cuma jangan berani-berani bego juga. Modal kecil aja digulung dulu. Kok jadi gue yang ngomong? Dia belum pingkan. Gini, ada sebagian ulama mengatakan haram deposit. Ada sebagian ulama, ya nggak tahu juga ya, gitu ya. Baru dibilang riba atau apa. Kan gak usah jauh-jauh dah. Kalau ngomongin dosa itu nggak ada benernya. Dan kita merasa manusia semua itu pendosa. Bisa kita kesusahan, ya. Bisa kita nggak punya apa-apa. Ada seseorang yang nolongin kita dengan kita minjem duit ke rentenir, dipinjemin berbunga. Dosa, iya dosa. Ya, lebih sakit mana? Suaranya begini melulu. Suara aku aman nggak? Sinyal biasanya gitu sinyal. Ada nggak? Aman. Ya. Kalau aku pribadi, ya, jika aku kesusahan, kesulitan, sampai aku nggak makan, lalu aku minjem, ada orang yang minjem duit berbunga, aku ambil. Biarin aku dosa, aku yang makan, aku ambil. Daripada aku minjem uang ke saudara, ke teman-teman, ke orang tua, atau ke saudara yang lain-lainnya, ujung-ujungnya diungkit. Hah? Lu dulu susah gue bantu, ya, gue pinjemin duit, lu begini-begini. Sekarang lu mana lu tahu nggak dia sekarang punya mobil? Ini kata nggak dia punya motor. Dulu dia susah tuh gue pinjemin duit ke rumah gua, ngemis-ngemis, nangis-nangis, pinjem duit gua nggak tega. Ujung-ujungnya apa? Keluar semua tahu keburukan kita. Hah? Ayo, kita nggak usah bilang itu pendosa. Diungkit lebih sakit daripada kita berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, urusannya kita sama Yang Maha Kuasa. Tapi dia ngomongin kita, ya, aib kita dibuka-buka, lalu kita kesel sama dia, buka-buka aib. Lebih parah mana? Ya, aku nggak salahin kok orang-orang yang punya rentenir minjemin duit. Enggak, aku nggak terlalu berpihak menyalahkan dia. Ya sekarang zaman sekarang, lu minjemin duit. Kalau lu pengen gak riba, niatin dalam hati lu, bunga itu lu jadiin sodako. Gitu aja. Gue minjem duit 1 juta, lu bayarin 1.200.000 ya, oke. Tapi ketika lu bayar bunga, niatin jangan ini bunganya ya, jangan.
Lu niatin gini, nih gue bayar pokoknya kemarin minjem 1 juta. Ada lebihnya ya 200 ribu. Ini lebihnya buat lu ya, buat beli ngopi, buat beli ngerokok. Makasih ya, gitu aja. Niatinnya kayak gitu. Jangan bilang niatin ini bunganya ya udah jadi bunga nanti. Rentenir. Ingat, Allah itu tergantung niat hambanya. Jika niat kalian seperti itu maka jadilah kayak gitu. Amin. Gitu. Itu tahu itu berbunga, tahu, kita tahu. Tapi kita niatin ketika kita melebihkannya. Niatin ini untuk lu ya, buat beli makanan, beli bakso 200 ribu. Gue kan minjem duit 1 juta. Tapi ini 200 ribu buat lu ya. Gue kasih buat lu. Anggap aja ini balas baikan gue ke lu. Gitu aja, jangan lu bilang ini bunganya ya. Jangan ya, jadi bunga lah. Jadi bunga. Bener nggak? Coba deh lo pegang omongan gua. Ke situ. Niatinnya kayak gitu. Otak gua jenius enggak? Jenius kan? Yang tadinya haram jadi halal. Cuman kalau itu kepepet, kalau nggak kepepet ya jangan sering-sering. Itu kan kalau kepepet daripada minjem duit ke saudara kita jadi omongan, jadi ungkitan. Aku pernah ngalamin gitu guys. Dulu aku susah pinjam duit ke saudara, diomong, diungkit-ungkit. Ada orang yang minjem duit berbunga, gua ambil aja. Dulu waktu aku jatuh susah sama anak aku, ya aku niatin aja, ini aku lebihin ya buat jajan gitu. Makasih udah nolongin saya, gitu aja niatnya. Jangan ini bunganya ya, jangan. Terus kalau kalian belum kebayar pokoknya, terus bayar bunganya dulu. Kalian juga jangan bilang bunganya dulu, jangan. Bilang aja, aku belum bisa bayar yang 1 juta. Ini aku kasih uang 200 ribu buat jajan. Tapi nanti bulan depan aku bayar yang 1 jutanya. Tapi kalau kamu ada, pakai dulu nih 200 aku ada, gitu aja. Nanti. Kalau pinjol dibayar nggak, Det? Nggak usah, ribet. Gak usah ribet itu mah. Salah siapa lu kagak minjemin, kagak bertatap wajah? Hah? Kalau minjemin tuh bertatap wajah dong. Suruh siapa lu minjemin gak bertatap wajah? Jangan salahin lah, nggak gue bayar. Makanya kalau minjem tuh bertatapan mukanya, berketahuan. Pinjem bank aja ke BRI bertatap wajah disurvei. Lo minjol ketemu enggak sama gue orangnya? Yang mana orangnya gue gak tahu. Kalau gue mau bayar mukanya, tiba-tiba lu transfer aja, ya gue embat lah. Tiba-tiba lu nagih gue, terus lu nggak datengin gue. Kalau lu nagih, datengin lah ke rumah, gue bayar. Tiba-tiba lu nagih sama gue, lu ngomelin gue. Sedangkan yang bayar itu bos lo. Bos lu aja nggak ngebel gue, terus lu nagih gue, hello. Bukan begitu, Peng? Oh, cerdas bini gue mah. Ikutin saran aku ya. Kalian lagi ngapain? Loncat, Det? Oh, pala lu. Main loncat-loncat aja lu.